Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala meminta semua pihak agar menahan diri serta menjaga kondisi tetap aman dan terkendali. JK pun meminta Polri untuk mengadili dan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden yang menewaskan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Ya, kita semua dalam keadaan hari ini, pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang dalam atas tewasnya Afan di kemarin. Tentu juga kita bersama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Seluruh masyarakat tentunya harus menahan diri pada dewasa ini. Karena apabila ini meluas, maka kita juga menahan akibat. Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Tapi apabila kota begini ribut, maka pekerjaannya akan masalah. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh kepada kehidupan masing-masing. Itu pada masyarakat agar menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Dan tentunya pemerintah juga harus secara bersama-sama menjaga kondisi yang ada. Karena masalah ini bila terjadi lagi terus-menerus, efeknya kepada kita semua. Kehidupan kita, kehidupan semua orang. Mari kita mengharapkan pemerintah bertindak tegas dan juga mengambil kebijakan yang baik untuk masyarakat. Harus mendengarkan keluhan masyarakat. Harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat kita selesai dengan baik dan kehidupan normal lagi dengan syarat bahwa semua yang bersalah harus diberi tindakan yang sepadan, yang keras. Semoga semuanya berjalan dengan harapan kita semua. Terima kasih. Tidak hanya JK saja, Ketua DPR Puan Maharani juga mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap tewasnya Afan Kurniawan saat aksi demo kemarin. Puan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dengan transparan atas kekerasan yang didalami oleh para pendemo. DPR juga meminta maaf karena belum dapat mendengarkan seluruh aspirasi rakyat dan akan terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya
sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Seperti tadi kita dengar bersama-sama hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam, ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam, ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami agar prosesnya biar segera bisa berlanjut. Sementara itu di tengah maraknya penyuarahan aksi massa, kabar mengejutkan datang dari jajaran DPR, di mana Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dimutasi. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Mutasi Ahmad Syahroni pun mengundang sorotan publik. Namun pihak Sekjen Partai Nasdem, Hermawi, paparkan bahwa Syahroni hanya terkena rotasi biasa untuk penyegaran dan bukan dicopot. Syahroni dimutasi dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menjadi anggota DPR biasa. Sebelumnya Syahroni ramai diperbincangkan warganet atas komentarnya bahwa pihak yang menghendaki pembubaran lembaga legislatif adalah orang yang tidak berpendidikan.